Alhamdulillah saya selaku perempuan terus belajar untuk bagaimana menjadi wanita yang tangguh. Iya. Soalnya banyak biasanya nih Pak kalau mau pergi ada sinyal nggak? Jadi kita sudah siap mental gitu siap ya. mental, itu sih pengalamannya memang harus lebih diperkuat. Nggak boleh baper, nggak boleh baper betul. Kami bertekad, kami berkomitmen sama seperti kaum laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Lorelindo, bersama saya Frida. Kembali lagi kita di Pojok Lorelindo bercerita. Hari ini khusus banget, spesial banget, karena bisa lihat nih, saya sedang bersama Srikandi hebat yang ada di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Nah, sebelum kita lanjut sebentar, ini hari apa, kenapa pada cantik-cantik, terus apa sih tentang Srikandi Taman Nasional Lorelindo, sebentar kita akan kupas satu-satu dari wanita-wanita hebat yang ada bersama saya saat ini. Tidak berlama-lama, kita langsung saja nih kenalan nama mereka. Halo, ibu-ibu cantik, apa kabar hari ini? Wah, di sebelah kanan saya akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan ibu. Terima kasih Mbak Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Titi Urdiningsih sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Selamat pagi, saya Armayanti selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Ya, yang satu lagi nih. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Birgita Karina Prita, Ketua Dharma Wanita Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih keberadaan Srikandi Lorelindo. Kita mulai dengan, saya mau mulai nih dengan yang orang paling pertama dan paling atas nih. Jarang-jarang tuh ada kepala balai, apalagi kepala balai ya, yang bersinggungan dengan namanya hutan-hutan tuh. Jarang banget yang namanya perempuan. Tapi di Lorelindo, kepala balainya nih perempuan. Ayo kita kenalan. Nah, halo Ibu Titi. Jadi kepala balai itu nggak ini ya Bu ya, nggak gampang ya. Sebab apalagi perempuan. Gimana nih pengalaman Ibu jadi sebagai seorang kepala balai besar Taman Nasional Lorelindo? Silahkan, mungkin sahabat Lorelindo ingin tahu nih pengalamannya. Oke, makasih ya sahabat Lorelindo. Saya Titi Urdiningsih tadi sudah memperkenalkan diri sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Alhamdulillah dari 18 Kepala Balai Besar yang ada di KSDAE, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Direktorat Jenderal KSDAE, itu wanitanya Alhamdulillah baru saya sendiri. Ini adalah satu kebanggaan ya. Satu kebanggaan buat kita, alhamdulillah, terutama buat saya sendiri ya, saya berada di Taman Nasional Lorelindo ini sudah hampir 2 tahun. Tetapi dengan adanya kepemimpinan seorang wanita bukan berarti kita menjadi lemah, tetapi ini adalah support. Apalagi saya didampingi oleh Kabak TU kami ini juga wanita. Kemudian ada juga didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Lorelindo, Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Kami sama-sama saling mensupport untuk bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi ya, tugas pokok dan fungsi dari Taman Nasional Lorelindo itu sendiri. Mantep banget ya Sobat Lorelindo. Ternyata tuh memang orang-orang di Lorelindo tuh yang emang hebat-hebat banget, perempuan-perempuan tangguh gitu. Berbicara tentang Lorelindo nih, tentang Srikandinya, mungkin saya bisa ke Ibu Ketua DWP sebagai Ketua Wanita Lorelindo. Coba ceritain deh gimana kesan-kesannya selama menjadi Ketua DWP. Biasa tuh perempuan kan paling susah kata orang-orang ya, mau diatur ya. Tapi ini khusus Srikandi di Lorelindo, gimana pengalamannya? Oke, terima kasih Bu Frida. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya ditunjuk oleh Ibu Kepala Balai Besar sebagai Ketua DWP. Nah, DWP sendiri sebenarnya ada di Taman Nasional untuk mendukung atau mendampingi
bapak-bapak ya yang kerja di Taman Nasional, sehingga memang keberadaan DWP ini harus juga tangguh dalam membina hubungan dalam keluarga serta mendampingi suami-suami yang memang pekerjaan di dunia kehutanan ini tidak mudah ya. Mungkin kami selaku DWP juga harus menyiapkan mental gitu ya, menghadapi bapak-bapak yang tugas ke lapangan dengan risiko pekerjaannya yang luar biasa, sehingga memang menjadi tantangan tersendiri ketika kita menjadi istri-istri dari PNS kehutanan. Mungkin gitu seperti ya? itu Bu gambarannya ya. Waduh, berarti ada tuh biasanya mungkin yang curhat-curhat gimana kalau suaminya lagi turun lapangan. Pastinya ada yang khawatir nangis-nangis. ya. Pastinya khawatir banget Bu, deg-degan gitu ya. Tapi itu Aduh. memang ya memang sudah menjadi tusi daripada suami-suami, sehingga kami istri juga harus memahami dan juga mendukung dengan sekuat tenaga di Berarti rumah. sama tuh seperti ada yang dikatakan seorang laki-laki yang hebat, di belakangnya ada perempuan yang hebat-hebat dan tangguh seperti DWP-DWP yang ada di Taman Nasional Lorelindo. Itu tadi pengalaman dari memimpin bagaimana ibu-ibu yang harus kuat Lorelindo. Nah, kita sekarang ke yang paling penting juga yang nggak kalah pentingnya, yaitu Ibu Kepala Bidang TU yang ngurusin semua urusan rumah tangga di Balai Besar. Pasti ribet banget. Nah, kita dengar nih dari ahlinya dan sang pelopornya. Silahkan Ibu Arma, gimana nih pengalamannya sebagai Kabid TU? Terima kasih Bu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, saya selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, yang tentunya tugas hari-hari itu bersinggungan dengan SDM ya. Jadi dari berbagai macam karakter-karakter yang ada di lingkup Balai Besar Taman Nasional Lorelindo tentu harus punya kemampuan untuk memanage karakter-karakter itu sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dari aspek psikis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Nah, dalam kondisi seperti itu dibutuhkan mental yang tangguh, dan alhamdulillah saya selaku perempuan terus belajar untuk bagaimana menjadi wanita yang tangguh. Wih, soalnya banyak karakter ya Bu ya. Mulai yang dari suka males-malesan, ada yang suka ngebantah mungkin ada ya Bu ya. Atau ada yang kayak kalau kelas gitu kan ada yang hadir, ada yang nggak hadir, itu pasti bikin pusing ketua kelas. Ya itulah pengalaman masing-masing wanita-wanita hebat, Srikandi-Srikandi yang hebat kita yang ada di Taman Nasional Lorelindo. Saya akan menggali lagi nih. Mungkin satu-satu saya akan bertanya. Pertama kepada Ibu Kepala Balai nih, sebagai seorang Srikandi yang memimpin di Lorelindo, boleh nggak saya tahu Bu, berapa sih Srikandi yang ada di Lorelindo? Mungkin sahabat Lorelindo yang lainnya juga pengen tahu, karena mereka berpikir kehutanan itu dunianya laki-laki. Nah, kira-kira berapa orang atau berapa banyak perempuan yang ada di Taman Nasional Lorelindo Bu? Oke, ya. Makasih Mbak Frida. Mungkin kalau untuk persentase antara laki-laki dan perempuan itu belum mencapai 30% sih. Contohnya saja dalam struktural kami ini ada 12 struktural yang ada di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Perempuannya ada 2, yaitu saya sendiri sebagai top manajernya dan KPTU kami. Tetapi itu bukan menjadi halangan ya, dengan belum mencapai 30%, tetapi kami bertekad, kami berkomitmen sama seperti kaum laki-laki lah ya, seperti itu. Apalagi di dalam menjalankan tusi dari Taman Nasional Lorelindo, ada perlindungan di situ, ada pengawetan, ada pemanfaatan, kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Nah, dan khususnya dalam hal perlindungan, kami sebagai perempuan juga itu juga harus pada saat ada kegiatan patroli ya kita sudah harus seperti turun juga Bu ya. Turun juga ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada pembatas, tidak ada yang membedakan bahwa ini kami perempuan dan kami laki-laki. Tetapi pada saat kita melaksanakan tugas, ya jiwa kita ini, apalagi kaum perempuan ini ya sering berubah-berubah ya. Pada saat kita di dapur ya jadi perempuan sejati kita seperti itu. Tetapi kalau di lapangan kami juga langsung berubah ini, berubah karakternya jadi semi laki-laki ya, seperti itu. Jadi
tidak ada pembeda lah. Tidak ada. Ya, insya Allah itu semua menjadi tantangan buat kita dan itu adalah satu kelebihan buat kita. Ya itu memang apalagi di Taman Nasional Lorelindo lebih banyak memang laki-laki gitu ya. Dan apalagi setahu saya di Taman Nasional Lorelindo itu selalu pasti ada turun lapangan. Nah, gimana nih pengalamannya masing-masing Srikandi hebat kita bertiga nih? Ibu Arma pernah nggak turun lapangan? Sering. Sering ya? Ya. Gimana tuh Bu kalau turun lapangan? Suami khawatir, anak atau gimana? Karena kalau nggak salah Taman Nasional Lorelindo ini luasnya sekitar 200.000 hektar ya. Itu udah kesana semua nggak Bu? Terus kan lebih banyak hutan. Gimana tuh kalau Bu Arma? Karena tampilan Bu Arma nih, waduh, wanita banget nih Sobat Lorelindo. Jadi kalau turun lapangan gimana tuh? Ya, Bu Frida, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Ibu Kabamis bahwa kita ini kalau sudah di lapangan itu sudah semi laki-laki ya. Jadi semangat itu yang menjadi menjadi motivasi bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas di lapangan, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah tantangan di lapangan. Ada masalah terkait dengan kawasan, ada masalah yang terkait dengan masyarakat ya. Sehingga ya itu tadi yang saya katakan bahwa bagaimana kita menjalankan manajemen itu adalah seni. Jadi kita harus selalu menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Mungkin begitu. Lah, memang jadi perempuan di Taman Nasional Lorelindo itu satu harus tangguh, kuat mental, sehat fisik dan rohaninya ya. Apalagi ibu-ibu pasti udah punya anak nih. Nah, apalagi kalau turun lapangan, ada yang jauh dari anak dan suami, harus telepon setiap saat. Apalagi kalau gimana nih pengalamannya Mbak Prita? Kalau ke lapangan yang tidak ada signalnya, karena kan Taman Nasional Lorelindo ini luas, pasti ada tempat-tempat yang tidak ada signalnya. Itu gimana tuh perasaannya atau gimana? Ya, pasti cemas ya, deg-degan gitu. Kadang-kadang ya adalah kita sebagai istri yang mendampingi suami itu ada kecemasan, kok ini tidak bisa dihubungi ya gitu, misalnya. Tapi tentu saja kita kembalikan bahwa memang secara itu tadi ya, tusi memang suami kita di dunia kehutanan, sehingga itu tadi sebagai istri memang sudah harus paham bagaimana kondisi di lapangan yang dihadapi oleh suami, sehingga memang kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan suami supaya tidak ada kendala, tidak ada permasalahan. Jadi biasanya kita sudah tanya nih Pak, kalau mau pergi ada sinyal nggak? Jadi kita sudah siap mental Sudah gitu siap ya. mental, itu ya? sih pengalamannya, memang harus lebih diperkuat. Nggak boleh baper gitu nggak boleh ya. baper, betul. Ibunya harus kuat mental gitu. Nggak boleh ada yang suara-suara dari burung-burung gitu. Aduh, iya Sobat Lorelindo, itu tadi pengalaman masing-masing dari Srikandi kita yang ada di Taman Nasional Lorelindo. Hari ini juga adalah hari spesial, yaitu Hari Kartini. Makanya kita nih pada berkebaya ria hari ini dan pada cantik-cantik. Yang ingin saya tanyakan pada Ibu Kepala Balai ini terkait dari Hari Kartini, tentunya apa sih peran perempuan dalam pengelolaan Taman Nasional Lorelindo? Ya. Makasih. Peran perempuan di dalam pengelolaan Taman Nasional Lorelindo itu ya sama juga dengan peran laki-laki tentunya. Khususnya untuk kaum wanita ya di Taman Nasional Lorelindo itu banyaknya ada pemberdayaan juga. Ada pemberdayaan khusus wanita tani. Jadi ada kelompok wanita tani. Binaan ya, binaan dari Taman Nasional Lorelindo itu yang kelompoknya banyakkan kaum wanita. Nah, sehingga antara wanita dan pria itu juga tidak ada pembeda. Jadi semua bisa berjalan sama ya, seperti itu. Dan juga melaksanakan tusi, kami sebagai wanita di dalam pengelolaan Taman Nasional itu tidak ada perbedaan. Bukan berarti ada diskriminasi, karena dia perempuan nggak boleh naik gunung dan sebagainya, tidak seperti itu. Harus kami sama nih. resiko ya sudah kita tahu bersama bahwa tugas dan fungsi dari pelaksanaan dari tusi dari Taman Nasional Lorelindo itu kita udah tahu ada 4 pilar ya yang sudah saya sebutkan tadi. Itu kita sama-sama. Jadi tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan.
Mungkin pada saat sekarang ini kita menggunakan kebaya, ya kita feminim di sini. Dan mungkin saya juga setengah feminim karena di sini pada hari Car Free Day kebetulan, sehingga kita juga walaupun dalam kondisi seperti ini kita bisa berolahraga dengan bersepeda dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat kita ke lapangan kita ganti kostum lagi nih, kita pakai pakaian seragam polhut. Nah seperti itu, dan itu kita ketegasan di situ juga harus kita tunjukkan bahwa kami wanita tidak lemah, ya. Untuk menegakkan keadilan, misalnya kita ketemu di lapangan ada perambahan, ada pembukaan lahan dan sebagainya. Nah kita harus tegas dalam hal itu, ya. Kalau kita dari sosialisasi tidak bisa tercapai, maksudnya kita sudah melaksanakan sosialisasi nggak bisa, ya terpaksa kita harus melaksanakan penegakan hukum. Kita serahkan kepada Gakum. Jadi seperti itu. Jadi mental kita ini juga sudah harus kuat sebagai wanita, ya. Sehingga kelestarian yang alam yang kita harapkan ini bisa terwujud, karena di situ ada pembelajaran untuk membuat model efek jerah, ya. Di sini Gakum ini untuk efek jerah maksudnya. Jadi bukan kita mau menindas seperti itu, tetapi intinya adalah bagaimana membuat efek jerah kepada masyarakat sehingga tidak lagi berbuat seperti itu di lain tempatnya. Seperti itu, sehingga cita-cita kita dalam pengelolaan Taman Nasional ini untuk mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera itu bisa lambat laun bisa terwujud. Ya. Berarti tadi tuh Bu, Ibu tadi sempat singgung soal polisi hutan. Perempuannya ada juga ya Bu ya di Polhut? Ada. Jadi dari 20 personil Polhut yang ada di Taman Nasional Lorelindu itu ada satu orang wanita, ya, wanita juga Polhut, ya. Tetapi juga itu tidak ada pembeda gitu, tidak ada diskriminasi karena dia seorang wanita kemudian tugasnya yang ringan-ringan, enggak ya, sama aja ya, semua pokoknya polisi hutan gitu. Karena berarti besok-besok Sobat Lorelindu kalau ini ada polisi hutan loh di Lorelindu. Iya ya, ada gitu. Itu yang polisi hutan juga, yang wanita itu juga kenceng gitu. Jangan nggak bisa, bukan kaleng-kaleng Bu ya. Bukan. Jadi Sobat Lorelindu ingat tuh, di Taman Nasional Lorelindu kita punya polhut, salah satunya polhut perempuan juga ada. Jadi jangan macem-macem. Oke. Mungkin yang terakhir, saya juga melihat nih kita kayaknya lagi ada persiapan untuk 3 dekade Lorelindu. Saya pengen closing statementnya buat masing-masing Srikandi hebat yang ada di Lorelindu, gimana tentang pandangan 3 dekade Lorelindu yang akan ke depannya. Mungkin mulai dari Ibu Ketua DWP bisa dimulai, nanti di closing statement oleh Ibu Kepala Balai. Terima kasih. Terkait dengan 3 dekade pengelolaan Taman Nasional, kita sudah melewati 3 masa itu bukan masa yang singkat, tetapi merupakan masa di mana kita terus-menerus melakukan perbaikan dalam pengelolaan, sehingga harapannya ke depan pengelolaan Taman Nasional lebih bagus lagi, segala tantangan terselesaikan dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu terkait harapan Taman Nasional ke depannya. Untuk yang 3 dekade ya. Bagaimana dengan Ibu Arma, KBTU kita? Ya, kita sudah masuk dalam 3 dekade pengelolaan Taman Nasional. Di 3 dekade ini tentu dari sisi umur itu sudah umur dewasa, ya. Jadi harapan kami ke depan kiranya dalam pengelolaan Taman Nasional ini, Taman Nasional akan semakin dewasa dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan untuk pengelolaan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional itu sendiri. Nah, yang terakhir Ibu Kababes mungkin bisa mengajak masyarakat Sobat Lorelindu dalam 3 dekade ke depannya. Harapannya juga, harapan dan kemudian nanti closing statement-nya, Bu. Silahkan. Ya, dengan 3 dekadenya pengelolaan Taman Nasional Lorelindu, mari sama-sama kita mensukseskan kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Taman Nasional Lorelindu
kedepannya seperti apa. Nah, harapan kita itu untuk dari pengelolaan Taman Nasional Lorelindu bersama-sama dengan masyarakat, kita akan membuat Taman Nasional Lorelindu itu menjadi lestari, dan masyarakat sebagai di sekitarnya di desa-desa penyangga itu juga mempunyai perekonomian yang lebih bagus lagi ya, perekonomiannya lebih bagus, sehingga dengan perekonomiannya yang mapan gitu ya, itu juga menjadikan masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Lorelindu itu untuk ikut menjaga, karena dengan keterbatasan personil dari Taman Nasional Lorelindu yang tadi sudah saya sampaikan hanya 20 polut ya, tetapi dengan dibantu oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Lorelindu ini, saya yakin dan percaya insya Allah kelestarian dari Taman Nasional Lorelindu ini akan tetap terjaga. Iya. Baik, Sobat Lorelindu, kita sudah dengarkan, tadi kita udah ngobrol, kita cerita bagaimana pengalaman para Srikandi hebat yang ada di Taman Nasional Lorelindu dan harapan-harapan ke depannya untuk 3 dekade Taman Nasional Lorelindu. Sahabat Lorelindu, kita akan berjumpa lagi di waktu yang berbeda dengan tema-tema yang berbeda lagi. Jangan lupa follow di Instagram kami, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu. Masukan dan harapan kalian tolong share di Balai Besar Taman Nasional Lorelindu Instagramnya. Terima kasih, kembali kita ketemu lagi. Lorelindu Lorelindu Lestari.